Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Opheliza Windian Pamela. Di sini saya akan membahas tentang Recommendation for Systematic Testing and Accounting in Grade 3 until 5. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajaran dari Recommendation for Systematic Testing and Accounting in Grade 3 until 5 dari matematika discrete. Saya mencoba mencari tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran di matematika discrete tersebut. Nah, pertama, ada menyajikan kembali, menganalisis, dan menjawab berbagai masalah menggunakan susunan daftar pasangan dan diagram pohon. Nah, saya cari di kurikulum Merdeka pada kelas 3 tepatnya. Saya mencoba cari yang kemungkinannya sama dengan tujuan pembelajaran dari matematika discrete, yaitu menyatakan susunan dari soal yang menggunakan kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan caca sampai dengan 100. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kedua pada matematika discrete menggunakan dan menjelaskan prinsip penjumlahan dalam perhitungan. Nah, di sini di kurikulum Merdeka terdapat juga menggunakan prinsip tersebut pada penjumlahan dan perhitungan. Lalu saya tambahkan menggambarkan data dalam bentuk diagram pohon. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu pada kelas 5 dia sudah belajar tentang piktogram dan diagram batang. Nah, jadi saya mencoba mencari sesuatu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada matematika discrete. Selanjutnya ada menggunakan prinsip kekayaan penghitungan secara informal pada matematika discrete. Lalu pada kurikulum Merdeka saya mencoba mencari tujuan yang hampir sama, yaitu memecahkan masalah yang ada dengan membandingkan penggunaan dua buah metode berbeda dari perhitungan informal menjadi formal. Di sini saya menggunakan diagram batang dahulu, lalu pada penghitungan formalnya menggunakan pembuktian. Selanjutnya pada contoh soal 1. Pada hari karya wisata, semua siswa diwajibkan membawa bekal makan dan minum. Raffi memiliki 2 tempat makan berbentuk kotak dan bulat. Raffi juga memiliki 3 buah botol minum dengan warna berbeda, yaitu biru, kuning, dan hijau. Pertanyaannya, sebutkan kemungkinan tempat makan dan botol minum yang akan dibawa Raffi pada hari karya wisata dengan syarat tidak boleh memilih tempat makanan dan botol yang sama sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada jawaban yang kemungkinan siswa akan menjawabnya seperti ini. Jadi daftar kemungkinan tempat makan dan botol yang akan dibawa oleh Raffi adalah sebagai berikut. Pertama, kotak makan bentuk bulat dan botol biru. Kedua, kotak makan bentuk bulat dan botol kuning. Kotak makan bentuk bulat dan botol hijau. Kotak makan bentuk kotak dan botol biru. Kotak makan bentuk kotak dan botol kuning. Dan kotak makan bentuk kotak dan botol hijau. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 ada Fani diajak ibunya pergi ke toko es krim. Di sana terdapat bermacam-macam variasi rasa, yaitu ada coklat, alpukat, dan strawberry. Serta terdapat 2 wadah berbeda yang bisa dipilih, yaitu cone dan cup. Tentukan kemungkinan es krim yang akan dipilih oleh Fani menggunakan diagram pohon. Nah, di sini ada diagram pohon. Pertama, kemungkinan siswa akan menjawab dan menggambar seperti ini. Membuat diagram pohon, utamanya ada es krim coklat, alpukat, dan strawberry, lalu dibagi lagi menjadi menggunakan cup dan menggunakan cone. Jadi menjadi es krim coklat menggunakan cup dan es krim coklat menggunakan cone. Begitu juga dengan es krim alpukat dan strawberry, sama-sama dibagi lagi menjadi menggunakan cup dan menggunakan cone. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Wati diundang menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya, tapi Wati bingung akan memilih memakai pakaian apa pada saat menghadiri pesta tersebut. Tentukan berapa banyak kemungkinan kombinasi pakaian berbeda yang akan dipilih Wati untuk menghadiri pesta apabila Wati mempunyai 3 gaun berbeda warna, yaitu merah, biru, dan pink. 2 sepatu yaitu berwarna hitam dan merah, serta mempunyai 3 aksesoris berbeda, yaitu pita, bandul, dan jepit rambut. Buatlah diagram pohonnya, lalu tentukan apakah hasil dari kemungkinan menggunakan diagram pohon akan sama dengan
mengalihkan jumlah dari macam variasi gaun, sepatu, dan aksesoris yang dimiliki wanita. Kemukakan pendapatmu. Nah, jadi di sini siswa akan menggambar dahulu diagram bawahnya. Pertama, menggambar gaun warna merah, biru, dan pink, lalu membaginya menjadi menggunakan sepatu merah dan sepatu hitam, lalu membagi lagi menjadi menggunakan bandul, pita, atau jepit rambut. Begitu juga dengan gaun biru dan yang pink, dia akan membagi menggunakan sepatu dan aksesoris yang dimilikinya. Nah, setelah membuat diagram pohon, diperoleh ada 18 pasang kombinasi pakaian pesta yang bisa Wati pakai untuk menghadiri pesta sahabatnya. Sedangkan hasil dari mengalihkan jumlah macam gaun, sepatu, dan aksesoris adalah 3 jumlah gaun, 2 jumlah sepatu, dan 3 jumlah aksesoris dikalikan jadi menjadi 3 dikali 2 dikali 3, hasilnya adalah 18. Maka kesimpulannya, hasil dari penggunaan diagram pohon dibandingkan dengan langsung mengalihkan jumlah macam variasi benda tersebut, hasilnya sama, yaitu 18 pasang variasi pakaian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.